MC. Assalamualaikum. Gak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Pamong KM3 SMPN 2 Sumberjaya Pak Maman Suratman SS. Yang terhormat Wakasek Kurikulum Pak Sobirin SPD. Serta yang terhormat Pak Pipin sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah. Beserta yang terhormat Pak DPL Pak Dadan Jaliluddin STMkom. Baik, Bapak, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai rencana program kerja yang telah kami buat berdasarkan hasil observasi. Adapun hasil observasi awalnya terdiri dari adapun observasi awal berdasarkan wawancara pihak sekolah dan observasi secara langsung. Yaitu ada kelemahan di mana motivasi belajar siswa kurang. Kemudian ada peluang di mana pihak sekolah yang sangat terbuka dan mendukung penuh kegiatan. Selanjutnya ada kekuatan. Di sini fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Kemudian dari ancaman, pergaulan, dan lingkungan sosial yang membuat motivasi belajar berkurang. Oke, selanjutnya. Ya baik, saya Devita Suraya di sini akan memaparkan rencana program yang kami buat. Nah, yang pertama ini ada pelatihan komputer. Jadi ya seperti yang kita ketahui di era perkembangan teknologi yang pesat ini mengharuskan semua kalangan gitu untuk bisa cakap dalam teknologi, baik dalam kegiatan sehari-hari, pekerjaan, termasuk di dunia pendidikan. Nah, maka dari itu kami mengadakan kegiatan pelatihan komputer untuk membantu siswa dalam membantu siswa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat mengembangkan kompetensi lulusan siswa di SMP 2 Sumberjaya ini. Lalu selanjutnya ada penerapan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi siswa di Indonesia ini termasuk dalam peringkat bawah selama 18 tahun terakhir ini. Maka dari itu di Indonesia ini membutuhkan peran mahasiswa untuk membantu dalam mengembangkan pembelajaran literasi dan numerasi yang menarik. Selanjutnya ada kegiatan sosialisasi, yaitu pengenalan 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Nah, Pak Nadiem ini mengemukakan bahwa di dunia pendidikan Indonesia ini ada 3 dosa besar yang menjadi tantangan. Yang pertama itu bullying, lalu kekerasan seksual, dan terakhir ini ada intoleransi. Nah, dari 3 dosa besar tersebut pastinya menyebabkan lingkungan sekolah yang kurang nyaman. Jadi siswa ini merasa tidak aman dan merasa was-was. Maka dari itu kami akan mengenalkan dan mencegah dari 3 dosa besar yang ada ini. Lalu selanjutnya ada program pembelajaran individual. Jadi program pembelajaran individual ini
berdasarkan hasil observasi kami. Jadi ya setelah kami merasakan masuk ke kelas itu, siswanya sangat beragam gitu. Jadi tidak menutup juga ada siswa yang kesulitan dalam pembelajarannya, sehingga siswa ini tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas pada umumnya. Maka dari itu, kami menawarkan program pembelajaran individual ini yang didasarkan pada kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan belajar siswa. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Verlina akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Pada observasi awal kita melakukan analisis SWOT yang tadi disebutkan. Dari kelemahannya kita gali lagi, ternyata beberapa siswa memiliki motivasi belajar yang kurang. Lalu kita menemukan lagi peluang di mana pihak sekolah itu sangat mendukung kami dalam melaksanakan program kerja ini. Lalu pada kekuatannya kita lihat di sini saat observasi fasilitasnya yang cukup baik ya. Lalu dari analisis itu kami merencanakan beberapa program yang tadi disebutkan, dan adapun pada pelaksanaan program ini di pelatihan dasar-dasar komputer, pelatihan mengenai dasar komputer sudah dilakukan ke setiap tingkat kelas. Pelatihan mikroskopor sudah memasuki pertemuan kedua, di mana mikroskopnya sudah memasuki tingkat lanjutan. Lalu pada literasi dan numerasi ini sudah beberapa kali kita masuk ke kelas-kelas, hanya saja karena jadwalnya sekarang sedang berubah-ubah dan waktunya kurang, jadi kita menyisipkan literasi dan numerasi ini pada saat pelatihan komputer. Lalu di sosialisasi ini belum terlaksana dikarenakan waktunya juga. Terus di program pembelajaran individual ini belum terlaksana juga. Oke, adapun hambatan dan upaya mengatasi hambatannya. Yang pertama, jadwal yang berubah karena kami belum tahu jadwal yang benar-benar pasti, tapi dikasih tahu lagi pada saat ada perubahan, sehingga karena di sekarang bulan Ramadan jadi waktunya singkat. Nah, adapun cara mengatasinya, kami mengikuti jadwal yang ada. Dan selanjutnya program yang belum terlaksana yang tadi disebutkan seperti sosialisasi dan pembelajaran individual. Nah, cara mengatasinya itu ialah menyisipkan literasi dan numerasi ataupun pembelajaran individual itu di sela-sela pembelajaran komputer. Adapun motivasi belajar yang kurang dari siswa itu merupakan hambatan, jadi beberapa siswa yang kami ajak tidak mau kami ajarkan gitu. Dan cara mengatasinya ialah menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga mereka ikut tertarik untuk belajar bersama kami. Selain itu juga kami melakukan pendekatan kepada siswa-siswa. Nah, dan yang terakhir, pada saat melaksanakan program kami ada beberapa perangkat yang error. Sebagian aplikasi komputer tidak dapat digunakan, sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, kami menginstal ulang beberapa komputer yang ada di lab ini. Oke. Dan ini dokumentasi selama kami melakukan kampus mengajar di sini. Mohon maaf, masih ternyata.
Mungkin seperti itu ya Pak, dokumentasi dari program yang sudah kami laksanakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan. Boleh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Pipin Arifin sebagai Wakasek Humas SMP 2 Sumberjaya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sedikit mungkin memberikan tanggapan program kampus mengajar ya. Mungkin bagi kami program ini masih terbilang baru ya. Artinya kalau biasanya kalau ada mahasiswa datang ke sekolah itu biasanya PPL gitu ya, ngajar ke kelas bidang studi yang sesuai, tetapi pada kesempatan ini ternyata ada program baru yang ternyata ini ada dalam wilayah lingkup Kemendikbud ya, Kemendikbud. Sehingga awal-awalnya memang kami tidak begitu tidak begitu antusias karena memang belum nampak program yang jelasnya seperti apa. Mungkin awal-awal seperti itu ya gitu. Tapi setelah kesini melihat adik-adik mahasiswa ternyata mereka banyak memberikan manfaat terutama bagi siswa-siswa ya. Dalam hal ini karena kebetulan yang hadir itu adalah guru TIK ya, yang dimana TIK ini sudah di SMP sudah tidak ada ya, sudah dihapus pelajarannya. Tapi dengan adanya adik-adik ini bisa membantu siswa-siswa kami yang mungkin tidak begitu mahir dalam menggunakan fasilitas, walaupun sebenarnya fasilitas sudah lengkap ya untuk tingkat SMP mungkin ini sudah cukup bagus, tetapi karena kurang pemanfaatan jadi sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan alhamdulillah terima kasih dengan hadirnya adik-adik dari program ini, mungkin sebagian besar siswa sudah lebih mengenal lebih jauh. Nah, tentunya kami berharap program ini bisa mungkin ke depan bisa lebih bagus lagi dalam hal tadi mungkin awal semacam klausulnya ya, kemudian program-program yang awal sudah jelas sehingga kami di sekolah bisa memberikan mungkin ya pelayanan, mungkin bisa memberikan bantuan kepada adik-adik dari mahasiswa. Karena yang kami rasakan hanya guru pamong ya, kurikulum artinya tidak kurang melibatkan guru-guru yang lain ya. Sehingga seolah-olah rada-rada eksklusif gitu ya. Adik-adik itu kadang-kadang datang ke sini masuk ke ruang ini gitu ya. Jadi memang sih kalau dengan guru-guru biasa ya, tetapi nampaknya programnya kayak khusus gitu ya gitu. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa lebih bagus lagi, atau mungkin karena memang kami mungkin baru ya mendapatkan barangkali itu. Tentunya mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, tentunya untuk nanti bekal ke depan terjun ke bidangnya masing-masing. Mohon maaf kami dari SMP ini tidak bisa memberikan mungkin semacam bantuan yang optimal karena memang banyak kendala waktu bulan puasa, kemudian COVID juga masih ya ada sehingga tidak optimal. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan cahaya paling pasti bisa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Sebelumnya terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya sudah menyempatkan berada di forum komunikasi dan koordinasi sekolah SMP Sumberjaya. Nah, ini adalah program MBKM kedua untuk saya sendiri gitu. Sebelumnya saya tidak ditempatkan di Kabupaten Majalengka, tidak di Majalengka sendiri. Meskipun memang saya ngajar di Majalengka, di kampus di Majalengka. Yang dulu untuk KM gelombang kedua, yang sekarang ketiga itu saya ditempatkan di Garut dan memang lumayan aktif. Kalau di sini untuk perlengkapan sinyal HP, terus kelengkapan itu sangat memadai sekali. Kalau dulu ketika saya di Garut itu ditempatkannya di gunung, jadi masuk hutan, masuk kebun gitu, baru bisa sampai ke SD dan sinyal HP susah. Sinyal HP juga susah. Cuman memang pada saat itu MBKM di sini, MBKM di Garut dan di sini mudah-mudahan tidak akan beda jauh. Jadi pas perpisahan itu waktu di Garut itu anak-anak sampai menangis. Karena apa? Karena apa ya, sudah saking dekat ya dengan anak-anak. Cuman memang agak beda kalau dengan di SMP gitu. Kalau anak SD memang kedekatannya ya agak mudah. Kalau SMP mungkin karena antara transisi ke remaja mungkin agak beda bagaimana cara menyikapinya. Tapi saya percaya untuk anak-anak mahasiswa yang sekarang ada dari pendidikan, kebanyakan ada dari UPI gitu ya, dari pendidikan khusus, ada bimbingan konseling khusus ya, terus dari Langlang Buana Tasa untuk pengajaran ilmu komputer, karena memang kalau di SMP sekarang katanya dihapus untuk TIK, dan kebetulan saya juga dosennya ngajar di informatika gitu. Nah, sebelumnya saya mungkin minta, tadi udah di beberapa dikasih saran, terus terima kasih kalau pengen minta untuk ke anak-anak tolong lebih dekat lagi dengan siswa gitu ya, komunikasi dengan guru juga lebih baikkan lagi gitu, meskipun sekarang masih sudah baik gitu. Nah, cuman untuk program kerja nanti pengen ada masukan, mungkin dari guru-guru pengen ada masukan bagaimana dan seperti apa bagusnya, mungkin ada kolaborasi program kerja di sekolah akan seperti apa, nanti digabungkan, nanti bisa dibantu oleh mahasiswa gitu. Biasanya kalau setiap ada hari-hari besar atau hari-hari peringatan suka ada peringatan. Contoh kemarin ada Hari Kartini gitu. Itu kalau waktu di SD kemarin gitu ya, itu sengaja dibuat entah event, entah mungkin juga yang standarnya mungkin buat twin bond. Kalau untuk 17-an mungkin ada perlombaan, kalau di SD mungkin agak bisa gitu, kalau SMP agak beda gitu ya. Ya, cuman saya nanti minta saran, minta pendapat bagaimana bagusnya untuk program kerja kedepannya akan seperti apa, karena sejujurnya ini pertama kali saya ditempatkan di SMP gitu. Dan yang paling mengerti itu para guru, bagaimana baiknya, terus gimana bagusnya. Mungkin banyak pengalaman, kalau untuk penguasaan teknologi rata-rata anak muda lebih, tapi kalau dari pengalaman guru-guru itu tidak bisa dikalahkan sejujurnya. Makanya anak-anak mahasiswa ini perlu dibimbing ke depannya, itu maunya seperti apa, bagusnya seperti apa dari pihak sekolah, supaya saling berkolaborasi gitu. Nah, paling itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya khususnya ya. Pertama-tama saya kenalkan dulu Pak Dadan ya. Waktu pertama kali kita berkenalan di sana ya. Kebetulan untuk saat ini saya sebagai wakasek kurikulum ya. Di mana kedatangan adik-adik dari mahasiswa ya. Ya, kami khususnya dari pihak kurikulum dan sekolah ya, mewakili sekaligus Ibu Kepala, ya berterima kasih ya. Pertama melihat basicnya saja ini sudah mumpuni ya,
dari dari bidang komputer, kemudian dari sosiologi, dari bidang berkebutuhan khusus ya. Jadi rasanya itu komplit ya. Kebetulan di sekolah kami ini ya daerahnya perbatasan Pak Dadan ya. Jadi multi lah, unik gitu. Multi dan unik gitu ya. Sebab anak-anak itu datang dari berbagai penjuru ya. Utamanya khususnya perbatasan, bahasanya pun juga unik. Sebab kami kolaborasi ya. Ada Jawa, ada Sunda ya, ada Jasun, Jawa Sunda ya, seperti Panjalin Lar. Khususnya di bidang kurikulum ya, kami dari awal sudah memberikan satu informasi lah untuk gambaran ya pada adik-adik mahasiswa, di mana program ya yang akan disampaikan ya kami sesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah ini. Pertama ya menyampaikan ada 3 program ya, 3 program yang harus dicapai. Ya insya Allah jadwal ya, kebetulan untuk jadwal di sini karena aturan dari pihak kabupaten atau dari pusatnya ini berubah-ubah ya. Kebetulan penyesuaian dari COVID tersebut ya, yang seharusnya pertama umpamanya normal ya sekian jam, ternyata ada perubahan lagi, jadi dikurangan ya, ya dikurangi waktunya, tambah lagi, pengurangan lagi ya, sehingga sampai hari ini jadwal itu setiap bulan atau 2 bulan sekali itu berubah-ubah. Ya untungnya ada tim ahli, jadi kami tidak terlalu pusing lah banyak. Tapi ya repot juga ya. Kebetulan adik-adik mahasiswa ini datang ya dari forum rumah kampus mengajar. Ya alhamdulillah kami kombinasikan ya dengan keadaan yang tidak menentu ya, kadangkala kebijakan ataupun ini juga hari ini merah ya, siang itu bisa berubah jadi hijau, itu harap maklum ya. Tapi insya Allah kami juga dari sekolah membantu sebisanya, semampunya ya. Makanya untuk jadwal dan sebagainya itu disesuaikan saja ya. Dan kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas seadanya. Kalau menurut kami ini sudah bagus lah ya, 89,9% itu memadai kalau menurut kami. Kemudian untuk masalah keseharian ya, utamanya interaksi dengan guru ya, dengan siswa ya, kami makanya mengajak ya kepada adik-adik ini pokoknya di dalam event-event atau hari-hari khusus ya, seperti kemarin saresehan ya, makan bersama orang gitu. Nah itu diikutsertakan ya, itu maksudnya supaya lebih dekat lagi. Kemarin ya kami sudah merencanakan bukber ini untuk penutupan sekaligus pesantren Ramadan ya, dan penutupan belajar di minggu terakhir. Rencananya ini mengadakan bukber. Nah kami melibatkan adik-adik mahasiswa ini, tapi apalah daya ya, kenyataannya bukber itu tidak jadi Bi. Nah itu karena ada sesuatu hal ya. Kebetulan Ibu Kepala yang sekarang ini ya kemarin dapat musibah lah, ada sesuatu hal yang ini ya, mudah-mudahan tidak berlanjut ya. Insya Allah untuk kedepannya ya, baik interaksi maupun kegiatan adik-adik mahasiswa ini ya lebih dekat lagi interaksinya, baik dengan guru maupun dengan siswa. Untuk kemajuannya insya Allah dari sekarang juga ini udah ada ini ya, udah kelihatan lah, udah ada kelihatan ya, khususnya anak-anak kelas 8 ya, yang tadinya
yang disebut mouse juga belum mengena, sekarang sudah bisa mijit tombol gitu. Ya alhamdulillah lah, kami mengucapkan terima kasih kepada program kampus mengajar ini, terutama kepada adik-adik mahasiswa dan kepada dosen pembimbing khususnya ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ini lebih berkembang lagi dan lebih bisa memajukan lagi khususnya untuk anak-anak SMP 2 Sumberjaya ya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakasek, Bapak Wakasek Humas yang saya hormati, Wakasek Kurikulum yang saya hormati, juga adik-adik mahasiswa beserta dosen pembimbingnya yang juga saya hormati ya. Saya selaku guru Pamong tentu saja sangat senang sekali dengan adanya kegiatan kampus belajar ini. Mengapa? Karena tentu saja setiap perkembangan dari masa ke masa itu akan selalu terus ada kemajuan, terutama di bidang teknologi. Nah, saya lihat adik-adik mahasiswa ini membawa ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak didik kami ya. Dan saya tentu saja kami mengucapkan terima kasih sebagai pihak sekolah ya, karena sudah memberikan wawasan ya, memberikan tambahan wawasan kepada anak didik kami, terutama di bidang teknologi ya, karena memang sudah tuntutan zaman bahwa memang teknologi tidak bisa dikesampingkan dengan kemajuan zaman terus-menerus. Dan ya secara umum saya berharap ya kegiatan ini bukan yang pertama gitu. Dan selanjutnya saya tunggu kegiatan hal-hal seperti ini ya. Karena tentu saja kalau siswa itu belajar di sekolah pasti akan merasa bosan. Nah, dengan adanya kegiatan kampus belajar ini ya, kami sangat terbantu ya dengan memberikan ilmu-ilmu yang baru, dan tentu saja pihak sekolah akan terus mendukung dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kami. Dan terima kasih, dan sekolah kami juga dijadikan sebagai pusat sebagai kegiatan kampus belajar adik-adik mahasiswa ini. Mungkin itu saja sebagai tanggapan dari saya selaku guru Pamong. Sekali lagi saya selaku guru Pamong mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menambahkan wawasan ilmu dan teknologi kepada anak didik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih atas saran dan masukan kepada kami. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf bila kami terlihat sedikit inklusif ya, karena kurang berkomunikasi dengan guru-guru. Tapi insya Allah ke depannya kami akan memperbaiki, kami akan lebih banyak berkomunikasi, mungkin lebih mengenalkan lagi adanya kami di sini untuk apa. Seperti itu mungkin ya. Oke, baik. Mungkin segitu saja ya tanggapan dari saya. Barangkali Teh Tasa mau menutup. Ya, baik Bapak. Dari Bapak Guru, Bapak Dosen, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin segitu aja dari kami. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube.